yang tahu ibu sedang berada di mana tadi? Ya, ibu sedang berada di dalam hutan. Anak-anak ibu, pernahkah anak-anak ibu masuk ke dalam hutan? Bagaimana keadaan di dalam hutan? Ya, benar sekali. Hutan udaranya sangat sejuk dan segar. Tahukah anak-anak ibu, hutan Indonesia termasuk hutan terluas di dunia. Karena keluasannya itu, maka Indonesia dijuluki sebagai paru-paru dunia. Hutan dan pepohonan dapat menunjang kelangsungan hidup di bumi. Bagaimana bisa ya? Mari kita cari tahu bagaimana prosesnya. Anak-anak ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Ibu Hafni. Kali ini kita akan belajar proses fotosintesis pada tumbuhan. Mari kita belajar. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, mengetahui apa itu fotosintesis. Yang kedua, mengetahui proses fotosintesis. Dan yang ketiga, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis. Ayo kita belajar tentang fotosintesis. Tumbuhan yang memasak makanannya sendiri. Apa saja bahannya, bagaimana prosesnya? Ayo kawan cari tahu jawabnya. Tumbuhan memiliki sistem pencernaan yang berbeda dengan manusia atau hewan yang memiliki mulut, lambung, dan sistem pencernaan lainnya. Ada 4 bahan pokok yang digunakan tumbuhan untuk membuat makanannya. Yang pertama, cahaya matahari. Yang kedua, klorofil. Yang ketiga, air. Dan yang keempat, karbon dioksida. Tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri dengan bantuan sinar matahari. Energi cahaya dari matahari diserap oleh daun. Bahan yang kedua, klorofil. Pada daun terdapat bahan spesial yang bernama klorofil. Klorofil adalah zat yang membuat daun berwarna hijau atau disebut zat hijau daun. Klorofil atau zat hijau daun berfungsi menangkap sinar matahari untuk memulai proses fotosintesis. Bahan yang ketiga yaitu air. Air yang tersimpan dalam tanah diserap oleh akar dan disalurkan ke batang sampai ke daun. Yang terakhir ada karbon dioksida. Karbon dioksida merupakan gas yang dihembuskan oleh hewan dan manusia saat mereka bernapas. Karbon dioksida juga dihasilkan dari pembakaran kendaraan bermotor, aktivitas pabrik, dan sebagainya. Karbon dioksida yang banyak dikeluarkan oleh manusia dan hewan, kemudian diserap oleh daun melalui pori-pori daun. Pori-pori daun kecil ini yang disebut dengan stomata. Stomata adalah pori-pori kecil di daun yang berfungsi penting dalam pertukaran gas dan tumbuhan. Setelah semua bahan terkumpul, daun akan melakukan fotosintesis. Proses ini dilakukan di bagian daun yang tidak terlihat oleh mata kita. Nah, proses inilah yang disebut dengan proses fotosintesis. Anak-anak ibu, hasil dari fotosintesis ini ada zat gula dan oksigen. Zat gula yang digunakan oleh tumbuhan untuk memenuhi makanan pada tumbuhan. Sedangkan oksigen akan disebarkan ke udara bebas melalui stomata. Dan udara tersebutlah yang biasa kita hirup setiap hari. Anak-anak ibu, sebelum ibu akhiri pembelajaran
oleh tumbuhan dalam proses fotosintesis. Dan yang kedua, bagaimana proses terjadinya fotosintesis pada tumbuhan. Jangan lupa ditulis di dalam buku latihannya. Ketika pembelajaran berikutnya, kita akan bahas bersama. Oke anak-anak ibu, sampai di sini. Selamat belajar, selamat belajar, selamat belajar. Jangan bosan, menjadilah anak yang bersemangat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.